Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu kembali dalam Renungan Abah Gracia. Hari ini Minggu tanggal 8 Maret 2026. Renungan kita hari ini tentang takut minder. Nah, ini hal yang hampir semua orang alami ya, hal yang sangat wajar ya. Pernah nggak kita suatu saat eh, merasa minder, takut, dan tidak percaya diri ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang lebih besar dari kekuatan kita? Kita merasa rendah diri, kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, dan bahkan kita jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jadi pasif. Nah, ini berikut ini renungan ini buat Anda tentunya. Nah, ini kita membahas salah satu cerita yang menarik di dalam Alkitab, dan juga ini kita belajar untuk mengetahui cara Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Jadi cerita ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat ke-6. Waktu itu cerita tentang bangsa Israel setelah masuk ke tanah Kanaan, kemudian banyak pemimpin yang waktu itu disebut hakim-hakim. Nah, di Hakim-Hakim 4 ini kita akan ketemu dengan cerita tentang Deborah dan Barak. Waktu itu Deborah seorang nabi ya, merintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi Deborah ini biasa duduk di bawah pohon korma di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim. Mereka datang bawa masalah dan minta diberikan solusi. Ini kita bisa baca di Hakim-Hakim 4 ya. Nah, kemudian atas perintah Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Deborah, Deborah ini menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes. Nah, begini kata Tuhan lewat mulut Deborah ini. Lalu berkata kepadanya Deborah, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Nah, ini perintah Tuhan yang sudah jelas buat Barak bahwa dia harus maju menyerang bangsa yang waktu itu menjadi ancaman buat mereka. Tetapi kemudian ini ada hal yang menarik, teman-teman. Di ayat selanjutnya Tuhan berkata, "Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Gison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Nah, ini ada hal yang menarik, teman-teman ya. Di satu pihak Tuhan menyuruh Barak untuk maju, tapi di lain pihak dia juga menggerakkan Sisera untuk maju menyerang Barak. Jadi cukup aneh ya, menarik. Nah, kalau kita perhatikan cerita ini mirip dengan kisah orang Israel, bangsa Israel yang waktu itu setelah keluar dari Mesir. Mereka harus buru-buru lari dan dikejar oleh Firaun. Kemudian setelah mereka berjalan lumayan jauh, Tuhan memerintahkan mereka untuk putar balik ke tepi Laut Merah. Nah, yang anehnya saat itu juga Tuhan menyuruh Firaun, yang di dalam firman dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun ini. Tuhan menyuruh Firaun untuk bergerak maju menyerang orang Israel. Nah, jadi lucu ya, seolah-olah disengaja gitu. Jadi banyak sekali kejadian yang seperti ini ya.
baik dalam cerita Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ternyata inilah caranya Tuhan untuk memberi kemenangan kepada kita. Kita itu ya dibawa frontal maju berhadap-hadapan dengan musuh kita. Dan di situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Musuh yang lebih kuat itu akan dibuat kalah. Nah teman-teman, kita bayangkan kalau seandainya kita dalam posisi yang kuat lalu kita menyerang yang lemah, kemudian kita menang, itu wajar, itu hal yang biasa aja. Atau suatu ketika kita menyerang musuh kita waktu mereka lagi lemah, lagi lengah, lagi tidur lah, itu sangat wajar kemenangan yang kita peroleh. Nah ini hal-hal seperti ini tentu tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Dan kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka kita akan menjauh daripada Tuhan. Karena kita merasa mampu. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa kita sanggup mengatasinya. Nah, jadi Tuhan membiarkan kita ada dalam keadaan kondisi yang lemah, bahkan berhadapan dengan musuh-musuh kita yang lebih kuat, supaya saat seperti itu kita akan merasa sangat butuh Tuhan, sebab tanpa campur tangan Dia habis kita, tamat lewatnya. Jadi kita nggak perlu takut ya jika suatu saat atau dalam sekarang ini kita baik dalam bisnis kita, pekerjaan kita dibawa Tuhan berhadapan frontal dengan musuh kita. Jangan takut dan gentar, sebab saat itulah kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat itu bekerja. Asal ada satu hal yang penting, asal kita bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan seperti cerita orang Israel waktu disuruh masuk tanah Kanaan. Mereka takut, gentar, dan akhirnya tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Lalu Tuhan menjadi marah. Kemudian setelah sadar, tahu Tuhan marah, mereka memutuskan untuk akhirnya menyerbu. Tapi waktu saat itu Tuhan tidak suruh mereka nyerbu, dan akhirnya mereka kalah. Jadi kuncinya ternyata cuma satu, yaitu penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai, kemudian Tuhan suruh, kita pasti menang. Karena Tuhan yang berperang buat kita. Rasul Paulus pun yang hebat, Tuhan izinkan juga masuk ke dalam medan yang seperti ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 kita bisa baca, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, selamat pagi teman-teman. Kita mengetahui salah satu rahasia Tuhan lagi, sifatnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Semoga dengan hikmat yang pagi ini Tuhan berikan bagi kita semakin memahami, dan kita juga akhirnya akan memperoleh kemenangan seperti yang Tuhan janjikan. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati.